Shalom saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali jumpa dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali siang hari ini saya bisa berbagi berkat lagi buat saudara sekalian lewat channel atau akun daripada fanspage saya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya minta dukungan doa buat sebentar lagi saya akan ada di dalam pemberitaan Injil. Hari ini saya akan memberitakan Injil sore sebentar di salah satu persekutuan doa. Dan sebentar malam lagi saya akan khotbah juga di salah satu persekutuan doa yang ada di seputaran Kota Kupang. Saya tetap minta dukungan doanya sehingga pelayanan sebentar dapat menjadi berkat. Namun setengah jam sebelum saya sebentar akan ada di dalam pelayanan ini, saya ingin berbagi berkat buat rekan-rekan semua, buat saudara-saudara semua yang sudah tergabung, yang ada di HP, di Facebook, di fanspage, yang juga sudah menjadi pengikut saya. Saya rindu untuk berbagi berkat buat saudara. Dan biarlah siang hari ini berkat yang saya bagikan ini juga saudara dapat bagikan juga buat rekan, teman, kenalan saudara dimanapun mereka juga yang sedang memiliki channel-channel Facebook saudara atau akun-akun Facebook. Anda bisa bagikan buat mereka. Kebenaran yang ingin saya bagikan buat kita pada siang hari ini adalah saudara bicara tentang materai Allah. Saya mengutip satu ayat di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi Roh Kudus itu adalah tanda pemateraian bagi orang-orang yang percaya. Paulus mengadopsi kata materai itu dari sesuatu yang terjadi pada masa zaman Romawi pada waktu itu, di mana di sana ada pasar budak yang memperdagangkan manusia atau memperdagangkan orang, dan kemudian orang-orang tertentu sebagai bos, sebagai majikan membeli para hamba atau para budak itu di pasar budak. Dan waktu mereka membeli, maka otomatis budak yang dibeli itu menjadi hak daripada sang majikan atau sang bos. Nah, tanda daripada kepemilikan seorang bos atau seorang majikan, maka mereka seringkali memateraikan hamba-hamba itu dengan sebuah tanda atau cap. Ya, kalau kita di masa ini, maka saudaraku, gambarannya adalah seperti seorang yang memiliki sapi ternak, ya. Ternak sapi, mereka itu seringkali untuk mengetahui kepemilikan mereka, sapi mereka yang mereka gembalakan, maka sapi-sapi itu dimateraikan dengan besi panas sehingga ada cap kepemilikan yang tidak bisa kemudian dimiliki oleh orang-orang lain. Itu cap yang khusus. Nah, saudara, Paulus mengadopsi kebiasaan Romawi ini, lalu kemudian menggambarkannya atau menyatakannya itu di dalam arti rohani buat saudara dan saya, bahwa kita semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus, darah yang mahal, darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Waktu kita dibeli dengan harga itu, saudaraku, dengan darah Yesus, maka tanda pemateraian yang dikenakan kepada saudara dan saya sebagai bukti sah bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan, milik Allah, adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi tanda pemateraian buat saudara dan saya. Sehingga tanda pemateraian itu membuktikan, atau Roh Kudus itu menjadi jaminan buat kita bahwa kita ini adalah milik Allah sepenuhnya, bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Itu terlihat jelas di dalam pernyataan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-13 dan ayat 14. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita dimateraikan oleh Roh Kudus,
itu sebagai sebuah jaminan bahwa kita ini adalah milik Tuhan, milik kepunyaan Allah. Karena saudara dan saya adalah milik kepunyaan Allah, maka saudara, ada beberapa hal yang mau saya bagikan lewat kisah atau apa yang Paulus katakan di dalam soal pematraian dengan Roh Kudus. Karena kita ini adalah milik Allah, maka saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat merampas hidup kita. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan, penebusan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya itu tidak bisa hilang, tidak bisa dirampas oleh siapapun. Saudaraku, kenapa? Karena Roh Kudus itu telah mematraikan saudara dan saya menjadi sah milik kepunyaan Allah dan tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Ini selaras dengan apa yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29. Yesus pernah berkata bahwa, saudaraku, Bapa memberikan mereka kepadaku, kata Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Kalimat itu diulangi 2 kali di ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Juga pernyataan yang sama dinyatakan. Nah, saudara yang diberkati, kenapa kita tidak bisa direbut? Kenapa kita tidak bisa, saudaraku, dirampas oleh siapapun? Karena tanda pematraian itu adalah sekali lagi menggambarkan sesuatu yang menjadi tanda kepemilikan yang sah. Jadi kalau Anda dan saya dimatraikan oleh Roh Kudus, dengar baik-baik nih ya, saya mau sampaikan ini. Anda tidak bisa itu dirampas oleh setan, dirasuk oleh setan, ya, dikuasai oleh setan, lalu kemudian Anda hilang, Anda menjadi orang-orang yang tidak diselamatkan lagi, Anda tadinya melayani lalu kemudian tidak jadi melayani lagi. Itu, saudaraku, tidak mungkin terjadi. Kalau ada orang-orang yang tadinya kita lihat melayani Tuhan, tadinya setia dengan Tuhan, tadinya mengiring Tuhan, lalu kemudian mereka sekarang sudah tidak lagi setia, bahkan mungkin mereka meninggalkan Kristus, maka mereka adalah orang-orang yang tidak Kristen sejati. Mereka bukanlah Kristen-Kristen yang telah dimatraikan. Kalau toh mereka pernah jadi Kristen, mereka cuman Kristen-Kristen tempelan, Kristen palsu, Kristen-Kristen yang hanya sekedar pengikut agamawi, yang betul tidak dimatraikan dengan Roh Kudus. Karena kalau mereka dimatraikan dengan Roh Kudus, tanda kepemilikan itu jelas. Tadi saya katakan bahwa Paulus mengadopsi kata matrai itu dari kebiasaan orang Romawi. Bapak, mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang Romawi kalau sudah memiliki seorang budak, maka budak itu tidak bisa lagi dimiliki oleh majikan yang lain. Terkecuali majikan yang satu ini kemudian pergi lagi menjual di pasar budak, saudaraku. Tetapi selagi dia masih menjadi hamba daripada majikan itu, maka lari kemanapun, ada dimanapun, mutlak miliknya sang pemilik. Tidak bisa dipindah ke tangan yang lain, tidak bisa dirampas oleh yang lain. Sekalipun saudara yang diberkati, mungkin di sana majikannya menawarkan sesuatu yang lebih baik dari majikan yang semula, tapi tidak bisa. Ini bukan pembantu rumah tangga seperti kita ada zaman sekarang. Budak itu berbeda sekali. Nah, hidup kita pun demikian. Tadi saya katakan bahwa kita dulu ini diperbudak oleh dosa. Kita dulu ini hidup di dalam kuasa setan, kita hidup di dalam kenajisan, kita hidup di dalam saudaraku, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan oleh karena kemurahan Tuhan saja, oleh darah Yesus saja, kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan lupa Anda dimatraikan dengan Roh Kudus dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa merampas Anda, merebut Anda dari tangan Tuhan yang kuat, dari kuasa Roh Tuhan yang sudah mematraikan Anda dan saya. Yang kedua, Bapak, Mama, saudara yang diberkati Tuhan, kata matrai itu juga sebagai bukti nyata kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Maka tidak ada lagi seorang pun yang dapat berkata dirinya adalah dirinya sendiri, atau dirinya milik dirinya sendiri. Tidak bisa. Atau dirinya menjadi milik orang yang memilikinya. Misalnya suami istri, saya secara jasmani memang iya, saya milik istri saya, istri saya, saudaraku, miliknya saya, saudaraku. Nah, tetapi itu secara jasmani. Secara rohani, saya tetap milik Tuhan. Istri saya milik Tuhan. Bukan milik diri kami sendiri atau milik pasangan kami. Tidak. Kami milik Tuhan.
Karena itu Alkitab berkata dengan jelas bahwa barang siapa mengasihi istrinya, ibunya, ayahnya, suaminya, hambanya, atau siapapun lebih daripadaku, ia tidak layak bagi kerajaan Allah. Nah, saudara, kenapa? Karena memang kita ini sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, dan kita bukan lagi milik kita sendiri. Segala rencana kita, segala program kita, segala sesuatu yang kita mau kerjakan, bukan kita lagi, tetapi harusnya kita sadar bahwa Tuhan yang harus ambil alih di dalamnya. Karena Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita adalah milik Tuhan. Makanya saudara, Alkitab mengatakan juga dalam suratan Yakobus pasal yang keempat, di sana dikatakan begini, kalau aku mau pergi ke sini berdagang lalu mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, maka aku harus berkata kalau kehendak Tuhan, ya, kalau kehendak Tuhan. Kenapa kau harus kehendak Tuhan? Ya, karena sekali lagi kita punya milik sendiri. Saya bukan saya, tapi Kristus yang ada di dalam saya. Paulus juga pernah berkata, bukan? Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Ini kita tidak boleh lupakan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tahu persis, tanda pematraian Roh Kudus itu membuktikan bahwa saya saya tidak bisa dirampas oleh siapapun. Saya tidak bisa lagi rebut oleh iblis. Yang kedua, ingat baik-baik, saya menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang bukan lagi diri saya milik saya sendiri, tapi saya milik Tuhan. Segala sesuatu saya harus tahu bahwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 14 bagian terakhir, Paulus mengatakan untuk kemuliaan Allah. Jadi kita ini melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Karena kita milik Allah, kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, ya. Saudaraku, menyanyilah untuk kemuliaan Tuhan, ya. Saudara, berpakaianlah untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi cantik untuk kemuliaan Tuhan, ganteng untuk kemuliaan Tuhan, kaya untuk kemuliaan Tuhan, kekuatan untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus kan pernah berkata juga di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, ya. Rasul Paulus mengatakan dengan jelas segala sesuatu, ya, untuk dia, bagi dia, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi saudara, ingatlah baik-baik bahwa kita harus sadar bahwa saya ini bukan saya lagi, tapi saya ini milik Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saya itu milik Tuhan. Kalau diri kita saja adalah milik Tuhan, apalagi ya harta yang kita punya, rumah yang kita punya, uang yang kita punya, itu pasti sudah milik Tuhan lah. Kita ini hanya cuman dipercayakan aja, dititipkan saja, ya. Jadi jangan lupa Bapak Mama Saudara, jangan takabur, jangan jadi sombong, jangan jadi angkuh, jangan lagi kemudian mempergunakan segala sesuatu yang ada pada diri saudara untuk kepentingan dirimu sendiri. Jangan, ya. Saudara, saya pernah bertemu dengan orang yang dikuasai dengan hedonis, ya saudara, masih dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tidak menyenangkan. Saya memberikan nasihat-nasihat, memberikan teguran-teguran, tapi dia bilang, saya punya diri kok, saya mau ini, saya mau itu saya punya hak kok. Itu Anda keliru, Anda bukan dirimu sendiri, ya. Saya ulangi, kita ini milik Kristus, dan biarlah hidup kita ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan singkat ini dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Dan teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pematraian Roh Tuhan. Karena dengan Roh Kudus Anda akan menjadi orang-orang Kristen sejati, karena saudara dimatraikan dengan Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa share, bagikan, ya saudara, untuk saudara, rekan, dan kenalan yang lain. Saya juga akan bagikan di YouTube, di channel YouTube saya. Dan saya berharap mereka menyaksikan di channel YouTube dapat juga berbagi atau dapat subscribe di channel saya, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.